Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Basiri ya Muhammad, ya Naziri ya Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat malam. Salam tambah sehat buat kita semuanya. Mudah-mudahan taufik inayah Allah Subhanahu wa taala senantiasa membersamai kita, dan mudah-mudahan dengan taufik dan hidayahnya kita sampai kepada petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hidup bisa senantiasa dalam naungan, dalam perlindungan, dalam penjagaan, dalam arahan, dan dalam guide, petunjuknya selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita hadiahkan, kita haturkan, kita sanjungkan pada para nabi, para wali, para imam suci, para santo, para guru mursyid, para rasul, terutama Rasul Agung, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minaz zulumati ilan nur, dengan risalahnya yang sampai turun ke dunia ini. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang telah atau akan bahkan sedang dikeluarkan minaz zulumati ilan nur, sehingga selalu mendapatkan pancaran cahayanya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertindak dan beramal dengan cinta, ini kerisauan saya yang melihat fenomena makin banyak musibah dengan banyaknya pandemi, tidak hanya orang meninggal, tapi juga semuanya kena tanpa ampun dari semua sisi. Anak-anak pada stres karena nggak bisa sekolah, ya kan, anak-anak umur SD itu. Yang dewasa stres karena di PHK atau dirumahkan sementara dan sebagainya gitu kan. Nah, dengan adanya penderitaan, ujian, cobaan yang datang kepada kita, kan mestinya jadi wake up call gitu kan, menjadi panggilan buat kita untuk kita gitu ke dalam. Dan makin yang dari pertanyaan itu, boleh jadi kita akan semakin mengorek ada apa sih sebenarnya ini dengan dunia ini, dengan lingkunganku, dan dengan diriku sendiri. Kok ketakutan banget? Misalnya seperti itu. Jadi mestinya akan timbul kesadaran untuk makin mendekatkan diri kepada yang menguasai jagat raya ini. Tapi kenapa di satu sisi, di tempat yang katanya mengusung, mempraktekkan hukum syariah, ini juga hukum syariah yang kebablasan dalam artian tanpa memahami makna lahir dan batin dalam setiap konteks hukum dalam Al-Quran dan hadis. Karena kalau hanya memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan bahasa letterlek, dengan bahasa fikih orient,
fikih al-ahkam, fikih dalam hal hukum ya, apalagi dilihat hanya secara lahiriah, itu konyol seperti yang terjadi sekarang. Seperti juga yang terjadi di Arab Saudi. Orang mencuri, jadi potong tangannya. Kalau besok nyuri lagi, habis nih tangannya. Apakah benar kejadian demikian? Wallahu alam. Saya hakul yakin di zaman Rasulullah tidak pernah kejadian hal seperti itu. Karena itu sesuatu yang sebenarnya hukum bukan dalam artian benar-benar ditampakkan, dimanifestasikan, tapi potong tangan itu sebagai ancaman supaya jangan berbuat kerusakan atau kezoliman. Ya, karena Allah tuh ada dua, dia punya sifat, ada al-wa'ud, ada al-wa'id. Ada yang satu sifatnya ancaman, ada satu sifatnya menepati janji. Allah janji nggak pernah ingkar janji. Tapi kalau diancam, kan bisa dilakukan, bisa tidak. Nah kebanyakan hukum informasi tentang hukum dalam Al-Quran itu sebenarnya beritanya lebih kepada warning. Wait, jangan kau dekati sholat kecuali dalam keadaan ketika sedang mabuk. Gitu. Itu kan peringatan. Artinya apa? Kalau mabuk nggak bisa deketin sholat. Artinya jangan mabuk kalau mau sholat. Nggak jadi mabuk karena sebentar lagi mau sholat. Nanti aja habis sholat mabuknya gitu misalnya. Kan? Nah, kedua, kalau dilihat seperti itu, betapa kejam hukum Al-Quran itu. Setiap mencuri, dipotong. Setiap membunuh, dibunuh lagi. Tidak pernah terjadi rasanya zaman ini. Saya belum pernah tuh menemukan itu, informasi itu gitu loh. Nah, kalau dikatakan ketika Rasulullah mengatakan, walaupun anakku sendiri yang mencuri, maka akan aku potong tangannya. Adakah Rasulullah akan melakukan kayak begitu? Rasanya tidak. Itu sekedar ancaman. Ucapan yang tegas, yang dalam bahasa hukum juga ada kaulan kariman, kaulan latifan, kaulan yang tegasnya kaulan syadidan. Bukan bahasa yang benar-benar diwujudkan dalam praktek, misalnya potong tangannya gitu. Kenapa? Kalau kita lihat di zaman Yesus Christ atau Isa Al-Masih, ketika dia melihat Bani Israel sedang menghukum saudaranya yang katanya habis melakukan zina, gitu, dilemparin batu itu sesama penganut bangsa Yahudi gitu kan, sama itu penganut Kristiani itu dilemparin, terus datang lewat Nabi Isa, kenapa engkau lempari, itu salah apa dia habis berbuat dosa, habis zina gitu segala macam gitu. Terus kata Nabi Isa, apa yang dikatakan? Terusin, kan nggak begitu, tapi adakah dari kalian semua ini yang lemparin si lelaki itu sudah berdarah-darah, sudah kepayahan gitu kan, sudah benjol-benjol tubuhnya dengan kau lemparin batu? Adakah dari kalian yang tidak pernah melakukan dosa? Kalau tidak ada dari di antara kalian semua ada yang tidak pernah melakukan dosa, silakan raja melempari batu orang ini sampai mati. Itu. Ditungguin tuh sama Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Tungguin. Kok nggak ada yang lempar? Akhirnya satu persatu pergi. Yang tadi semuanya itu ngelemparin batu tuh, merajam lelaki yang katanya berbuat zina. Itu. Akhirnya apa? Itu bukti bahwa dahulukan kasih sayang, dahulukan ampunan dan pemaafan. Ketika bangsa kaum kafir yang mengambil alih kota Mekah, lalu ketika Rasul dalam Futuhal Makkiyah menaklukkan kota Mekah, kembali ke tangan pasukan Rasulullah,
Apakah Rasul memenggal membunuh para kafir Quraisy atau musuhnya itu kaum jahiliyah? Tidak satu pun ada yang dibunuh. Tidak satu pun yang dipenjara. Semuanya diampuni. Bayangkan. Padahal mestinya betapa ini kesempatan buat balas dendam. Karena banyak pasukan muslim yang juga wafat dipenggal, dibunuh, ditombak, dan sebagainya oleh pasukan kafir Quraisy. Gitu. Artinya aspek hukum silakan ada, tapi tetap harus didahulukan kasih sayang. Kenapa? Karena Rasul bertindak selalu atas perintah ilahi, selalu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang aku lakukan yang diilhamkan, diberitakan oleh Allah pada Rasul. Semuanya apa yang aku lakukan selalu didahului wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lakukan ini, jangan lakukan itu. Selalu tuh. Segala apapun aktivitas yang akan dilakukan atau tidak dilakukan itu diwahyukan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dan Allah sifatnya, Allah dalam satu hadis dikatakan kasih sayang Allah mendahului daripada kemurkaan Allah. Kan kita disuruh mencontoh Allah. Tahalluk bi ahlakillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Gitu kan. Akhlaknya Allah ketika dia harus marah melihat umatnya kurang ajar sedemikian rupa. Tapi selalu dia katakan kasih sayangku mendahului kemarahan atau murkaku. Ketika dia mau marah sedemikian hebat, jadi ketika juga seketika didahului oleh kasih sayang. Nggak pernah jadi. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Itu yang dipraktekkan oleh sahabat. Kenapa? Karena mencontoh apa yang dilakukan Allah. Itu yang disebut tahalluk bi ahlakillah. Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah penuh dengan kasih sayang. Penuh dengan pemaafan, penuh dengan ampunan dan sebagainya. Itu yang dicontoh. Bukan sifat. Allah juga marah. Tapi itu sekedar ancaman. Ini yang banyak tidak dipahami. Ancaman supaya tidak seorang hamba tidak jadi melakukan satu kemaksiatan atau perbuatan zolim. Nah gitulah. Jadi bagaimana mungkin ngaku menerapkan ajaran Islam dengan otonomi daerah secara syariah, kelakuan para petinggi-petingginya jauh dari ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang, termasuk kepada binatang. Sifat anjing yang yang ada yang mesti kita ambil pelajaran, mestinya kita jangan mencaci, jangan memaki, dan menghina orang lain. Nah, itu adalah perilaku atau sifat kalbiyah kalau dalam tasawuf. Sifat kalbiyah itu kata-kata kalbun. Bukan kolbun ya, kalbun pakai kaf. Kalbun itu artinya anjing. Jadi kalau sifat kalbiyah, sifat kebinatangan seperti anjing. Gitu. Kenapa demikian? Bayangkan, di dalam satu riwayat, Imam Ali Zainal Abidin ketika dia sedang tawaf, mengelilingi Ka'bah, lalu ditanya oleh sahabatnya, wahai Imam, apakah mereka itu bentuknya lebih bagus dari kita itu? Jadi orang-orang yang membenci ahlul bait, apakah mereka lebih bagus dari kita? Itu lalu ditanya oleh Imam Ali Zainal Abidin, apakah engkau ingin melihat hakikat mereka? Siapa mereka yang sedang tawaf itu? Lalu wajahnya diusap sahabat Imam Ali Zainal Abidin oleh dirinya. Seketika apa yang dilihatnya itu dia jawab, semoga jiwaku menjadi tebusanmu
aku tidak melihat satupun manusia yang sedang tawaf. Kata sahabatnya itu. Kok bisa gitu kan? Tidak satupun, kecuali wujud mereka semua adalah hewan yang melata, monyet, dan anjing. Yang dilihat oleh sahabatnya itu. Setelah itu, Imam Ali Zainal Abidin mengusap wajahnya lagi dan penglihatan sahabatnya itu menjadi normal kembali. Nah, sifat-sifat hewani dalam diri kita atau yang para sufi sering mengatakan sifat kalbiah, sifat kebinatangan seperti anjing. Nah, ini yang harusnya dikikis. Membenci pada satu sama lain gitu kan, saling menghina gitu kan, mencaci maki dan sebagainya, menyalahkan orang dan sebagainya. Harusnya itu kita jauhi, kita tinggalkan, bukan kelakuan seperti binatang yang kita lakukan. Dan ini terjadi di banyak peristiwa gitu. Nah, karena judul saya kasih bertindak dan beramal dengan cinta. Cinta identik dengan iman. Sedangkan iman adalah tanda kehadiran, keberadaan Allah di dalam diri setiap manusia. Di mana ada cinta, di situ Tuhan ada. Ya kan? Jadi di mana ada cinta, di situ Tuhan ada. Jadi orang yang selalu merasakan kehadiran Tuhan, pasti dirinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadi apabila kita kehilangan cinta, berarti kita kehilangan iman. Gitu. Kehilangan iman atau kehilangan kasih sayang dari Tuhan. Kasih sayang dari Tuhan sih nggak kehilangan. Kita merasakan tapi nggak sadar gitu loh. Karena Tuhan selalu memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya gitu kan. Nah, ini yang yang mestinya menjadi concern kita semua. Dalam satu hadis dikatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahi ma yuhibbu li nafsih. Belum beriman seseorang sebelum dia mencintai orang lain. Jadi, belum beriman seorang hamba kecuali dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi tidak sah keimanan kita kalau kita belum mencintai orang lain sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, cinta inilah yang menjadi dasar, menjadi dasar Allah menciptakan segala sesuatu. Cinta dalam bahasa Arab asal katanya ada yang mengatakan hub. Bukan ada yang mengatakan, ada beberapa makna. Di sini saya kutip dari kamus Hansworth. Habab artinya gelembung air yang selalu berada di atas air. Jadi cinta juga berasal, habab juga diartikan sebagai menetap. Karena kalau kita mencintai sesuatu atau siapapun atau apapun, pasti kita akan menetap bersamanya. Mencintai orang tua, kita ingin menetap bersama orang tua supaya bisa jaga, melindungi, memelihara dan sebagainya gitu kan, memperhatikan dan sebagainya. Nah, cinta maknanya juga tadi habab, yang kedua maknanya di sini adalah hub. Hub artinya benih, biji-bijian. Nah, biji-bijian adalah kenapa disebut biji-bijian cinta itu? Karena tanaman yang tumbuh dari biji yang ditanam itu akan tersimpan di dalam ruang batin yang paling dalam. Maksudnya di tanah. Gitu. Satu ketika hub dalam bentuk jamak disebut habab atau habbatul qalb. Jadi sesuatu yang menjadi penopangnya. Jadi biji inilah yang menjadi benih-benih atau cikal bakal kehidupan. Tidak ada tanaman yang tidak
yang bisa tumbuh tanpa diawali dengan benih, dengan hub, dengan cinta. Allah pun mengawali proses penciptaan dengan dasar ingin dicintai. Kuntu kanzan mahfiyan, dalam hadis kudunya, aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Nggak ada yang tahu siapa Allah itu adalah sang pencipta kalau tidak diciptakan manusia. Babtu an u'rofa, katanya. Ini hadis qudsi. Aku ingin atau aku cinta untuk dikenal. Jadi Allah ingin dikenal, Allah cinta untuk, Allah suka untuk dikenal. Ahbabtu an u'rofa. Faholaktul holqa an u'rofa. Makanya aku ciptakan makhluk untuk mengenalku, untuk mencintaiku. Gitu. Jadi dasar Allah menciptakan semua makhluk, dasarnya adalah karena Allah suka atau cinta untuk dikenal. Makanya diciptakan makhluk, dalam hal ini manusia yang paling utama, supaya apa? Supaya si makhluk mencintai asalnya, mencintai Tuhan sang penciptanya. Ini. Nah, dalam tradisi Judaism, kita sering melihat Star David. Tahu Star David? Bintang. Coba Mas Nyoto ditampilin tuh segitiga pertama gitu. Nah, bagaimana kita menjadikan hidup kita ini penuh dengan, jadi nggak gampang sebenarnya cinta, ngucapin I love you gampang, gitu kan? Gampang sekali itu, tapi membuktikan, mengamalkannya itu luar biasa. Susah kalau kita tidak memahami asal usulnya, gitu. Nah, ini. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan, mendayagunakan aspek lahir batin kita, jasmani, nafsani, dan rohani kita untuk bisa mahabbatullah, bertindak dan beramal atas dasar cinta. Yang pertama, ini belum Star David, karena yang nanti yang terbalik ada satu lagi. Jadi sisi itulah yang harus kita lakukan. Nah, Star David, bintang Daud ini, atau yang sering kita lihat itu gambar bintang ada dua, segitiga ada dua, itu sebenarnya ajaran Yahudi yang mengajarkan kita untuk hidup penuh dengan cinta dan kasih sayang, seimbang dalam urusan mahabbatullah dan hablum minallah, hablum minannas, sama manusia. Yang pertama harus tahu dulu adalah asal. Dari mana kita berasal? Kemana kita akan pergi? Mau ngapain di dunia ini? Mau ngerusak alam semesta dan segala isinya, termasuk membunuh anjing, itu pasti dijamin, hakul yakin saya, orang itu belum kenal siapa Tuhannya sebagai sumber dari segala sumber kehidupan atau asal usulnya. Ini ajaran Judaism loh, Yahudi, Kabalistik. Jadi ajaran makrifat, pengenalan diri kita kepada Allah dalam Kabalistik itu dirangkum dalam Star David. Ini saya kasih yang mudah ya. Kalau yang sulit, yang panjang bisa semester ini. Bisa 6 bulan. Tiap pertemuan 2 bulan. 2 jam. Seminggu sekali gitu. Jadi ini, asal itu maksudnya apa? Mengetahui dari mana kita berasal. Kemana kita akan pergi kembali gitu kan. Banyak 7 miliar umat manusia, belum tentu ada 1 juta umat yang tahu dari mana mereka. Saya tahu Pak dari Allah, benar. Bukan tahu karena baca buku. Tahu karena eksistensinya sudah hilang, sehingga yang mau wujud adalah eksistensi ilahi. Gitu. Jadi
dirinya menyaksikan langsung wujud keberadaan Allah nyata adanya, benar adanya karena sudah bersahadat, bukan ngucap 2 kalimat syahadat. Kalau ngucap 2 kalimat syahadat, ponakan saya yang umur 3 tahun sudah lancar itu. Masa yang jenderal, yang profesor bersyahadatnya sama dengan anak yang umur 3 tahun? Makanya banyak sekali orang-orang yang gelarnya berderet-deret, akademisi dalam bidang studi Islam, tapi nauzubillah kelakuannya, nauzubillah, summa nauzubillah. Karena apa? Belum tahu asal, belum tahu Allah. Tahu sekedar alif, lam, lam, ha. Cukupkah kita mengetahui hakikat dari madu hanya dengan tulisan madu, atau melihat bentuk madu tanpa kita merasakannya? Kalau merasakan kan kita lebur itu. Madu kita makan, kita rasakan. Nah, begini rasanya. Cukupkah? Gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya rasa madu tanpa kita mencicipinya. Tidak mungkin rasa manis terpisah dari gula. Itu nggak mungkin. Sangat tidak mungkin. Nah, makanya ini nanti saya bagikan. Silakan WA ke saya yang belum punya nomor saya, nanti saya kirim ini bahannya. Jadi mengenal jati diri yang tidak beda dengan ilahi itu modal dasar segala kehidupan. Supaya hidup tidak asal-asalan. Supaya hidup terarah, punya tujuan. Innalillah, darinya aku berasal. Kalau orang tua cuma numpang lewat, jadi jembatan. Gitu. Makanya jembatan itu kan kalau sudah kita sampai, ya hilang, akan musnah juga. Gitu. Yang tidak pernah musnah, kita ini dijembatani lewat rahim seorang ibu. Gitu. Ibu secara lahir maupun hakikatnya juga ada ibu secara batin. Makanya lah butun, lahir dari rahim. Butun itu dimaknai sebagai rahim atau kandungan. Pada butun artinya perut, asal katanya batin. Yang di dalam perut kan nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu yang dimaksud yang batin. Yang batin itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Jadi pada awalnya Allah menciptakan makhluk atas dasar cinta yang dipancarkan dari sifat Rahman dan Rahimnya. Itulah pancaran yang pertama. Itulah cinta dan Rahman dan Rahimnya. Makanya aku ciptakan segala sesuatu karena dasar cinta. Jadi Allah ketika masih sendiri tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh oleh indera lahir kita. Tapi ketika sudah menciptakan makhluk, ada manusia, manusia bisa merasakan, manusia bisa melihat dengan indera yang lain atau dengan mata batin. Jadi mengenal diri, kalau kita mengenal diri kita berasal dari mana, insya Allah akan membawa kepada yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Itu. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Darinya aku berasal, kepadanya aku kembali. Jangan kembali kemana-mana. Kembali ya ke rumah. Home sweet home. Baiti jannati. Jangan ke tempat yang lain. Harus benar-benar rumah kita yang disebut dalam bahasa hadis Baitullah. Rumah Allah. Bethlehem. Kalau orang Nasrani bilang Bethlehem. Bet itu rumah bahasa Ibrani. Elohim itu Allah. Sama aja dalam bahasa Arab disebut Baitullah. Bahasa Indonesianya
rumah Allah. Rumah Allah yang lahir ada di Mekah. Baitullah yang lahir ada di Mekah, di Saudi. Rumah Allah yang hakikat, yang sesungguhnya ada di alam diri setiap manusia. Maka kembalilah selalu sesering mungkin. Yang belum tahu, cari tahu bagaimana kita bisa masuk ke rumah Allah. Itu bertamu dan temu yang punya rumah. Tuh, kan logikanya begitu. Kalau tamu tidak ketemu, ya tidak sah kita bertamu. Belum disebut bertamu itu. Gitu. Jadi innalillah itu mengajarkan kita untuk tahu dari mana kita berasal, dari Allah. Allah yang mana? Alif lam lam ha? Atau Allah yang ada wujudnya. Allah kan berwujud. Ada sifatnya, ada af'alnya, perbuatannya, ada ciptaannya maksudnya. Ada nama-namanya, wujudnya atau zatnya adalah Allah nur samawati wal ardh. Temukan Allah laisa kamislihi sayun, yang tidak ada bandingannya sesuatu apapun dengan dia. Dengan cara kita mencari, tapi bukan keluar. Mencarilah ke dalam. Kalau mencari keluar, Rabu malam Kamis lalu sudah saya katakan, akan kecewa kita. Karena apalagi saat ini, mencari kebenaran yang hakiki, mencarinya di luar, banyak sekali jamur-jamur di musim hujan yang bertumbuhan. Padahal yang harus kita teguk adalah tirta suci kehidupan alias ma'rifatullah. Kiasannya air hujan yang turun dari langit. Ini kiasan metafor dalam kitab suci, di Al-Quran, di ajaran Hindu, selalu di metaforik, dikiaskan, diumpamakan sebagai mata air kehidupan. Tirta suci namanya, tirta karana. Nah, itulah yang disebut ma'rifatullah gitu. Nah, ini kita lupa untuk mengambil itu. Ini malah kasihkan ngambil metik jamur. Biasanya musim hujan itu kan tumbuh jamur kan. Gitu. Itu kiasan. Berjamuran saat ini manusia-manusia yang ngaku-ngaku bisa mengantarkan, bisa membimbing secara spiritual untuk kita bisa masuk ke baiti jannati, rumahku, surgaku. Ternyata semuanya bagaikan jamur-jamur di musim hujan. Pada waktunya mereka juga akan musnah, hilang. Mereka ini biasanya membuat kita tergantung atau membuat kita makin terbelenggu. Sedangkan Allah membebaskan. Ajaran Islam, ajaran agama, apapun agamanya, itu pasti membebaskan hambanya, memerdekakan hamba-hambanya dari belenggu dunia dan kehidupan yang fana ini. Supaya bisa hidup di alam keabadian. Makanya penting mengetahui, mengenal, tidak hanya kenal, sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Memangnya ada di kitab suci, Pak, terlalu banyak informasi yang mengajak, yang memerintahkan seorang manusia untuk menemui siapa Tuhannya. Terlalu banyak saya katakan. Semua kitab suci. Itu. Tapi kenapa kita nggak pernah mau mencari sampai menemukan? Kenapa nggak mau bertanya kalau belum tahu? Padahal kalau bertanya pasti akan dijawab. Kenapa nggak mau pintunya? Itu pintu Baitullahnya, karena belum tahu. Itulah pentingnya kita menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu menjadi wajib. Utlubul ilma, talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atau fardu ain. Fardu ain itu artinya yang wajib bagi setiap manusia. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah, bukan yang lain.
Kalau tahu Allah, yang lain semua akan diberitahu oleh yang maha tahu. Kenapa kita harus mati-matian untuk menuntut ilmu dunia, tapi tidak mati-matian untuk menuntut ilmu supaya kita sampai bisa kenal, sampai kita ketemu kepada Allah. Kan lucu manusia kan? Yang dia tahu akan ditinggalkan siapapun atau apapun, itu dibela mati-matian. Padahal semuanya akan ditinggalkannya atau akan meninggalkannya. Tapi kenapa? Untuk urusan, untuk kita sampai bertemu kepada Allah, kita tidak mati-matian. Yuk, mari saya mengajak kenali diri kita ini sehingga kita bisa kenal Sang Ilahi. Man arofa nafsah, faqad arofa robbah. Itu yang diajarkan oleh Musa, oleh bangsa Yahudi dalam Star Davidnya itu. Yang pertama ya, tahu asal, tahu dari mana kita berasal, dari Allah. Yang kedua, tahu batas gitu. Pikiran kita ini maunya sangat-sangat tak terbatas, tapi kemampuannya sangat-sangat terbatas. Jadi tahu batas ukuran kita, umur kita, sifat, potensi kita, keunikan kita, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu diciptakan dalam ukuran yang pas. Gitu. Makanya telinga ada daun telinga. Mata ada kelopak mata. Hidung lubangnya ke bawah, enggak di atas lubangnya. Itu artinya sudah ada batasnya, sudah ada ukurannya. Karena kalau sudah presisi atau sudah sesuai dengan batas-batas yang ditentukan, itu kata lainnya sudah harmoni. Bahasa matematika sudah simetris. Sudah harmoni, itu kata lain dari tauhid. Sudah lebur dalam ketunggalan. Itu. Jadi batasnya tahu. Yang ketiga, tahu tujuan. Setelah mengetahui segala sesuatu diciptakan dalam batas yang sudah ditentukan, orang Indonesia maksimal paling sebagian besar 170 cm tingginya gitu. Nggak ada yang lebih jarang sekali yang 2 meter itu. Bisa dihitung gitu kan. Itu jadi batas-batasnya. Kalau orang Afrika banyak yang tinggi-tinggi, bahkan hampir sebagian besar, lupa saya itu di Afrika mana, itu tingginya rata-rata hampir 2 meter. Laki-laki maupun perempuan. Jadi batasnya tahu, asalnya tahu. Kemudian tujuan. Selanjutnya hasil dari kita Allah menciptakan manusia untuk mengenal dirinya dan mengenal batasnya, Allah pun berikan tujuan. Punya tujuan, punya manfaat. Ngapain di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan makhluk, dalam hal ini bangsa manusia dan jin, untuk liya'rifun, untuk menyembah, yang sampai kepada liya'budun, liya'rifun, menyembah sampai kepada bertemu kepada yang disembah. Liya'rifun itu bertemu kepada yang disembah. Jadi tahu siapa yang kita sembah. Allah. Bukan katanya, bukan. Kalau kata Ustadz Kiai Habib, kalau belum kita membuktikan sendiri, bisa jadi salah. Tapi kalau kita membuktikan sendiri, itu yang disebut al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datangnya dari dalam diriku. Dalam diri kita, yang datang kebenaran dalam diri kita untuk kita keluarkan. Oh iya, benar Allah bisa disaksikan. Makanya asyhadu alla ilaha illallah. Aku selalu senantiasa bersaksi bahwa benar Allah ada wujudnya. Baru ngucapnya penuh dengan kekuatan. Yes. Asyhadu alla ilaha illallah. Enak ngomongnya gitu, kalau sudah mengalami penyaksian tersebut. Itu. Bukan katanya lagi, kita udah buktiin sendiri. Kalau sudah buktiin sendiri, benar kan? Apa yang engkau lihat, aku yang lihat beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini. Jadi nggak bisa dibohong. Kalau beragama,
Makanya dalam Islam ada huduri, ilmu huduri, ada ilmu husuli. Husuli ini baca, diskusi, dengar ceramah, dengar rekaman apa segala macam. Itu husuli, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau huduri, yang husuli itu kalau mau tahu benarnya harus kita alami. Dan kalau benar sesuai dengan informasinya, itu baru yang disebut kebenaran hakiki, al-haqqu min rabbika. Jadi tujuannya kita punya manfaat dalam kehidupan ini. Apa? Untuk mengabdi dan sampai bertemu kepada yang disembah. Untuk menyembah Allah sehingga penyembahan kita sampai kepada puncaknya, itu pertemuan kepada yang disembah. Baru sah sembahan kita ini. Nah, itu 3 hal asal, tujuan, dan batas disebut segitiga esensial, wujudiyah. Itu. Lanjut Mas Nyoto, yang gambarnya. Terus, ini. Gambar yang kedua, tadi asal, tujuan, batas. Itu segitiga yang pertama. Yang kedua segitiga yang kebalik, gitu kan. Jadi ini disebut Star David, bintang Daud atau Sulaiman, karena diwariskan ke Nabi Sulaiman. Nah, setelah tahu esensi keberadaan kita di dunia ini, kenapa diciptakan dengan penuh cinta, supaya kita tahu asal, punya tujuan di dunia, dan tahu batas. Sudah nggak tahu, nggak mau tahu lagi, nggak mau nanya lagi, makanya sering tersesat. Padahal yang kadang kita terlalu jauh melihat keluar, lupa yang paling dekat dengan kita itu sebenarnya banyak sekali yang bisa kita gali. Kita kadang semut yang di tempat jauh kita kelihatan. Gajah yang di depan mata nggak kelihatan. Gitu. Karena kita senangnya itu melihat dicampur dengan menghakimi. Masa dia sih guruku, masa dia sih yang membimbingku? Suka begitu manusia itu, suka menilai. Makanya suka menilai, menghakimi itu sifat-sifat kalbiyah. Hilangkan. Berakhlaklah dengan akhlak mahmudah yang terpuji. Hilangkan sifat menghakimi, kemudian mencaci maki, membenci, dan sebagainya. Nah, 3 aspek segitiga yang kedua adalah segitiga eksistensial. Tadi esensi, yang substansi, sekarang eksistensial. Supaya eksis, gitu maksudnya. Jadi yang pertama adalah tahu kadarnya, bahwa setiap gerak tingkah laku kita ini sesuai dengan kudrat dan irodatnya ilahi. Itu semua pasti dalam naungan kudrat dan irodatnya ilahi. Tapi kenapa kebanyak dari kita tidak sesuai dalam bertindak, tidak sesuai dengan kudrat, kuasa, dan kehendak ilahi? Karena manusia punya pilihan. Karena dia kasih akal pikiran untuk memilih, mau pilih ngikutin Tuhan atau mengikuti ego, akal pikiran, hawa nafsunya. Itu. Makanya manusia itu benar-benar diberikan kebebasan. Silakan engkau beriman. Silakan engkau ingkar atau mengingkari aku. Tapi semua ada konsekuensi yang harus kita terima. Jadi kadar ini setiap manusia punya kudrat dan irodatnya. Apa buktinya? Karena 7 sifat ma'ani Allah, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah kita juga melihat, kita punya penglihatan. Allah maha mendengar, kita punya pendengar. Allah maha berbicara, kita punya mulut untuk berbicara. Allah punya
kuasa dan kehendak, kita punya kuasa dan kehendak. Kalau nggak punya kuasa, kekuatan, nggak punya keinginan, nggak punya kehendak, nggak mungkin pada ikut Zoom malam ini. Mendingan nonton Netflix, ya kan? Mendingan nonton YouTube, dengerin musik misalnya. Tapi karena ada kudrat dan iradatnya ilahi, kita sesuaikan. Itu yang disebut sifat ma'nawiyah Allah. 7 hal itu, kalau kita sinkronkan selalu dalam segala aktivitas kita, tidak ada yang tidak mungkin. 7 sifat ilahi itu. Kita nggak sadar saja, gitu kan. Kenapa nggak sadar? Ya belum tahu yang punya nama sebagai asal usul dari 7 sifat itu. Jadi punya kudrat dan iradat, ilmu. Punya apa? Ilmu. Ilmu itu pengetahuan. Tahu dari mana Zoom ini? Dari teman, dari IG Instagram saya, dari Facebook saya. Misalnya punya ilmu. Tanya sana, tanya sini, dan sebagainya. Cari tahu, gitu kan. Ya, itu disebut ilmu hayat. Punya hidup. Kalau nggak hidup, ya nggak mungkin ada di sini. Ilmu hayat sama basar kalam, dan kudrat, iradat, ilmu hayat sama basar dan kalam. Jadi semuanya itu sebagai ketentuan yang Allah berikan, sifat maknawiyah yang nempel kepada kita itu sifat ilahi. Kalau kita maksimalkan, kita sinkronkan, insya Allah kita menjadi co-creator. Gitu. Jadi ada pilot, ada pilot, ada co-pilot. Kalau pilotnya lagi nggak bisa, co-pilot pasti bisa apa yang bisa dilakukan oleh pilot. Gitu. Yang kedua ada alatnya. Jadi qadar yang diberikan oleh Allah pada setiap manusia membuat kita punya kehendak dan punya kuasa. Gitu kan. Alatnya apa? Alatnya yang disebut malaikat. Di sini disebut alatnya adalah malaikat. Jadi malaikat ini artinya tekad. Malaikat itu bentuk jamak dari bahasa Arab. Asal katanya adalah malaka. Malakani bentuknya 2. Terus malaikah lebih dari 2 alias banyak jamak. Jadi malaka artinya milik. Maluku, nah itu Maluku itu dari bahasa Arab itu kata-kata Maluku, karena dulu banyak kerajaan-kerajaan kecil. Jadi Malaka atau Muluk atau Maluku itu artinya kerajaan, punya kekuasaan. Kalau raja pasti punya kekuasaan gitu. Karena banyak kerajaan-kerajaan kecil maka disebut Maluku. Nah, bagaimana dengan manusia? Manusia juga punya kekuasaan, punya keinginan, punya kepemilikan. Makanya disebut milik. Malaka yamliku malakani malaika. Punya apa? Punya tekad. Punya niat. Kenapa mau ikut kajian malam ini? Karena punya niat. Kenapa? Karena punya tekad. Benar-benar ingin merasakan keintiman kepada Allah. Yang ngaji pelan-pelan. Gitu kan. Lama-lama kalau Allah meridhoi, diberikan kesempatan untuk menyaksikan kehadiran wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi malah alatnya adalah punya tekad, punya niat yang kuat. Mau niat apa? Niat ngapain aja. Niat ketemu Allah, tapi diam aja di rumah. Nggak dengerin, nggak nyari tahu, nggak apa, segala macam. Ya mana bisa, gitu kan. Kenapa? Karena salah satu bukti seorang hamba mencintai Tuhannya adalah ketika merasa senang bertemu dengan yang dicintainya. Ya kan? Orang kalau sudah cinta pasti senang ketemu. Ya kan? Apalagi kalau katanya cinta kepada Allah. Mestinya kita senang untuk menemui dia. Kapan saja, di mana saja, terutama ketika waktu sholat. Dengan apa caranya? Dengan menghilangkan tabir, dengan menghilangkan sekat-sekat
yang selama ini menutupi kita, alias kafir. Kafir itu cover, menutupi pandangan kita dari wajahnya. Gitu. Nggak masuk akal jika ada seorang hamba yang katanya mencintai Allah atau seseorang, tapi tidak pernah berharap untuk bertemu. Nggak mungkin. Dan aneh gitu kan. Ngakunya cinta, tapi nggak pernah berharap untuk bertemu. Nah, cinta bertepuk, belah tangan, nama gitu kan. Yang kedua, tidak bisa sampai kita kepada Allah, wusul ilallah, kecuali dengan catatan kita dipartur dari alam dunia menuju alam akhirat. Caranya itu tadi, dengan punya tekad yang kuat, tekad baja, niat yang kuat untuk bisa menemui Allah. Man kana yarju liqa Allah fa'ajallahu la'atin. Barang siapa menghendaki atau niat bertemu kepada Allah, maka momennya, saatnya itu akan tiba. Urekanya, momentumnya akan tiba. Aha moment sering kalau dalam dunia mentoring itu sebutnya aha moment. Yes, udah tahu gua, oh begini toh. Nah, itu momen-momen enlightenment itu. Nah, aha momennya akan tiba gitu. Jadi punya tekad yang kuat untuk dapat kembali ke asal. Yang kedua, yang ketiga tadi qaudar, kemudian alat. Yang ketiga adalah syaratnya. Jadi dengan alat yang sudah disediakan oleh Allah, punya tekad yang kuat untuk mematikan dirinya, karena syarat untuk bisa bertemu adalah ketika engkau ingin kembali iza bari'ikum fatubu ila bari'ikum, itu kan kata Allah, kembalilah kalian semua kepada Tuhan, pada Tuhan kalian. Dalam Al-Quran dikatakan dengan cara apa? Faktulu anfusakum, dengan cara punya niat yang kuat untuk mematikan jiwa-jiwa ego rendah yang ada selalu mengendalikan kita. Itu dikontrol benar-benar. Nah, itu yang disebut makanya wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Sesungguhnya Dia Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi ini untuk kita semuanya. Segala fil ardi jami'an. Jadi Dia menciptakan yang ada di dalam bumi, jasmani, nafsani, pun ada rohani, aspek manusia. Elemennya api, air, udara, angin. Ada 4 elemennya. Jadi fil ardi artinya di dalam bumi mikrokosmos. Kalau alal ardi itu di atas. Gitu. Nggak ada dia bilang alal ardi. Seringan sekali fil ardi. Ini kaitannya dengan alam mikrokosmos. Alam mikrokosmos itu tubuh manusia. Setiap yang ada di alam bumi makrokosmos, alam besar, ada dalam tubuh mikrokosmos. Alamu sogir, alamu kabir. Gitu. Jadi yang ada di dalam tubuh sogir, dalam tubuh manusia ini, di alam mikrokosmos ini, ada jasmani, ada nafsani, ada jiwa, ada roh. Nur insan, nur Muhammad, lebur dalam nur ilahi. 3 elemen itu pun ada dalam tubuh kita semua. Makanya syarat sudah ditentukan, syaratnya apa di sini? Senantiasa berbuat baik, jangan zolim kepada sesama makhluk Tuhan. Sesama makhluk Tuhan tanpa kecuali. Rasulullah perang saja wanti-wanti. Kalau perang nanti, jangan kau bunuh orang tua, anak-anak, dan perempuan. Kecuali yang memerangi kamu.
Jangan kau rusak tanaman, jangan kau robohkan rumah ibadah atau tanaman. Bayangkan lagi perang saja itu diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad. Ini manusia enggak sedang perang, saudaranya yang Ahmadiyah, rumahnya dirusak, lagi sholat, kepalanya dikepuk pakai batu, diinjak sampai mati. Itu kejadian di Sampang itu beberapa waktu yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukan Ahmadiyah apa sih? Ahmadiyah yang di Sampang, di Banten, di Cekesik. Kalau di Banten itu Syiah. Gitu juga tuh, berantem juga gitu, bunuh-bunuhan. Jadi, adakah kalau di dalam diri setiap umat tidak ada cinta, ya kelakuannya penuh dengan kekerasan. Itu udah pasti itu. Tidak ada cinta, berarti Tuhan yang nggak ada. Bukan yang nggak ada, sudah terhijab dia. Saking banyaknya noda-noda yang nempel dalam jiwanya. Sehingga tidak bisa melihat keterang benderangan cahaya yang ada di dalam kolbunya. Itu. Jadi qadar, syarat, dan alat itu menjadi segitiga esensi, sekarang eksistensi. Jadi ketika digabung segitiga itu, dua segitiga esensi dan satu lagi segitiga eksistensi, maka akan membentuk segi enam yang disebut star David, segi enam Daud atau bintang Sulaiman, Star of Solomon, gitu. Jadi tahu asal, tahu batas, tahu tujuan, gitu. Tahu kadarnya, tahu alatnya, tahu syaratnya. Ini diajarkan oleh Musa, namun yang bisa mempraktekkan ajaran Judaism ini sesungguhnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian kecil umat Bani Israel saat ini yang ma'rifatullah, Kabalah namanya, gitu. Sebagian besarnya belum, yang nggak jalan, gitu kan. Ini juga nggak jalan di kalangan Islam konsep ini, karena sebagian besar umat juga belum mengenal sebenar-benar semurni-murninya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ajaran Judaism yang kemudian diamalkan, dipraktekkan, yang diaplikasikan oleh Rasulullah begitu gemilang sehingga dalam 23 tahun kurang lebih banyak sekali yang ditaklukkan. Maju sekali, pesat sekali perkembangan ajaran Islam karena mengikuti apa yang diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang saya sebut berdasarkan cinta itu sebagai tanda wujud eksistensi keimanan. Kalau ada iman, artinya yang selalu menyaksikan kehadiran Tuhan. Apa ciri orang yang penuh dengan cinta dan penuh dengan kesadaran akan kehadiran Tuhan? Selalu senang bertemu dengan yang dicintainya. Kalau yang dicintainya Allah, ya senang selalu untuk menemuinya. Bahkan selalu timbul kerinduan. Yes or no? Sama manusia saja, sama anak yang jauh. Saya barusan tadi, ini anak saya nelpon pas liburan doang. Ntar kalau udah nggak liburan, susah lagi. Awas lo, nggak nelpon gitu kan. Ntar nggak dikirimin uang. Karena apa? Sampai kita ancam-ancam, baru kita takut-takutin maksudnya supaya dia sering nelpon gitu kan. Tetap aja gitu. Itu kan bukti kerinduan karena kita cinta gitu. Jadi kalau namanya cinta pasti harus senang untuk bertemu kepada yang dicintainya. Kalau nggak senang itu tanda-tanda bisa jadi belum sepenuhnya cinta. Kenapa? Karena setiap pertemuan akan memuaskan dinnya. Ya kan? Gitu. Apalagi perjumpaan kepada Allah itu akan menyebabkan gejolak cinta
yang menjadi kan diri kita ini terpuaskan, blissful, bukan hanya happiness tapi blissful, lebih dalam dari happiness. Yang kedua, kalau yang namanya cinta pasti dia akan sibuk mengingatnya. Iya kan? Wah, nggak betah gue kalau cuma mengingat dong, mau yang ketemu gitu. Terus bagaimana bisa ketemu kalau ada penghalangnya? Ada pintu gerbangnya gitu. Ada pintunya, ya dikunci rumahnya. Terus gimana masuknya? Kuncinya tahu, punya maksudnya. Kunci untuk membuka pintu rumah Tuhan, kita punya. Tapi caranya kita nggak tahu. Makanya harus cari tahu siapa al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, sehingga ilmunya adalah cuma satu, ilmu bagaimana kita membuka mata kolbu, apa, the eyes of the heart, bukan, to open gitu kan, the eyes of the heart, membuka mata kolbu kita gitu. Karena kuncinya kita sudah punya, tempel bahkan dengan kita. Caranya yang kita tidak tahu. Kenapa? Kita nggak mau cari tahu. Kenapa? Karena nggak mau nanya. Makanya tadi tanyalah. Mumpung belum tahu. Kalau sudah tahu ngapain nanya? Gitu. Kalau sudah tahu ngapain ngikut kajian-kajian diskusi apapun gitu. Nggak perlu. Kalau sudah tahu tanyalah kepada yang maha tahu. Karena dia segala ilmu gitu kan. Jadi orang yang senang bertemu dengan Tuhan, orang yang cinta itu pasti dia senang bertemu kepada yang dicintainya. Ya kalau yang dicintainya Allah, mestinya senang bertemu kepada Allah. Pertanyaannya, bagaimana bisa bertemu dengan Allah kalau belum pernah bersaksi, bersahadat? Sudah Pak, kapan? Waktu disunat. Sudah Pak, waktu nikah. Baca 2 kalimat syahadat. Sudah Pak, waktu saya mu'alaf. Gitu. Itu ngucap 2 kalimat syahadat. Tapi bersahadat secara hakikat, menyaksikan dengan pengalaman sendiri, dengan mata batin sendiri, wujud eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sah disebut bertemu karena sudah menyaksikan. Yang kedua, kalau sudah ketemu, mungkin kemudian kita jarang bertemu, tapi kan kita bisa ingat. Jadi banyaklah mengingat Allah. Aqimis shalah li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, mengingat Allah. Bagaimana bisa mengingat Allah kalau belum pernah yang pertama tadi, belum pernah bersahadat alias belum pernah ketemu, belum pernah bersaksi. Makanya rukun Islam itu mudah sekali bacanya, tapi ngamalinnya bolak-balik kita. Ketemu Allah dulu, apa sholat dulu kita diajakannya? Sholat dulu, ketemu Allah belum. Udah bersahadat, membaca 2 kalimat syahadat sudah pasti. Tapi syahadat yang pertama itu bukan cuma membaca, tapi tasdik bil kolbi. Ini disebut menyaksikan dengan mata kolbu. Makanya disebut dalam bahasa yang lain, dengan apa menyaksikannya? Qalbun mukmin baitullah. Dengan apa? Dengan miftahus sudur. Caranya bagaimana? Bukalah pintu baitullah itu dengan membuka dengan miftahus sudur, kunci pembuka mata kolbu. Gitu. Kunci pembukanya ada sama kita. Caranya ada pada Nabi yang diwariskan kepada para ulama, guru mursyid, yang diwariskan ilmu bagaimana kita bisa membuka hasanah ilahi, rahasia ilahi. Karena manusia adalah rahasia Allah dan Allah adalah rahasia manusia. Masa sama Allah saling berrahasia? Nah, supaya tidak saling berrahasia, saling kenal, saling cinta, maka membuka dirilah satu sama lain. Ketika membuka diri, itu yang disebut ma'rifatullah.
Itu yang disebut ini wajah tu wajhiyah. Aku hadapkan wajahku kepada wajah engkau. Ketika aku menyaksikan wajah engkau, maka hilanglah aku yang fana ini. Yang ada adalah wujud eksistensi ilahi. Tanda yang ketiga, barang siapa bertindak dan beramal dengan cinta, tandanya adalah senang, menyendiri, uzlah, berasyik masuk kepada kekasihnya. Kan nggak mau digangguin sama yang lain kan, kalau lagi pacaran, kalau lagi dua-duaan, sesama manusia saja nggak mau digangguin. Apalagi kepada Allah, sudah tahu. Nggak mau digangguin, takut nggak khusyuk, alasannya itu. Kayak gitu. Yang keempat, tidak bersedih karena hanya mendapatkan Allah, tapi bersedih pada waktu luang yang tidak digunakan untuk berzikir dan taat kepada Allah. Jadi tidak bersedih kalau hanya mendapatkan Allah, tapi sungguh sangat bersedih orang yang penuh dengan cinta itu bila waktu luangnya tidak banyak dipakai untuk zikrullah, mengingat Allah. Jadi zikrullah itu bukan baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu wirid. Itu bukan zikir. Zikir itu satu perbuatan, zakaro, artinya mengingat. Mengingat siapa? Ya siapapun yang kita mau ingat. Allah. Ya ingat saja Allah. Kalau sudah tahu, sudah ketemu. Kalau belum, kan susah ngingatnya. Susah kan kalau kita mau melihat Allah tanpa kita bisa bertemu sebelumnya. Gitu. Yang kelima, syarat kita membuhkan cinta kepada ilahi saat bertemu, ya merasakan nikmatnya mengabdi kepada Allah. Gitu. Kemudian kalau kita cinta kepada Allah, maka kita pun akan mencintai apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Yes or no? Bagaimana bisa mencintai Allah, tapi dia membunuh begitu saja tanpa alasan yang jelas binatang yang diciptakan oleh Allah. Dalam hal ini anjing. Tapi mereka nggak pernah mau mematikan, bahkan membunuh sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Manusia sebenarnya begitu. Sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya serakah, sudah dikasih pengen lagi gitu kan. Selalu menjulurkan, artinya nggak ada puasnya dan sebagainya. Gitu. Itu kan sifat-sifat kalbiah, sifat-sifat kebinatangan. Jarang sekali manusia tanpa punya sifat iri dan dengki. Jarang sekali manusia tidak menghakimi. Baru ngelihat aja sudah menghakimi. Ya kan? Saya pakai udang-udang, wah kayak pendeta Hindu tuh. Gitu. Kok Ustadz pakai beginian? Itu kan melihat, tapi dalam hatinya penghakiman. Itu nggak boleh tuh. Itu merusak jiwa kita. Timbul ting, nokta hitam. Kalau banyak, weh gila, bagus banget, sayang mahal, gue sumpahin nggak laku jualannya. Udah mahal nggak enak lagi, misalnya gitu kan. Gitu. Timbul lagi, ting, noda hitam. Kalau banyak sehari kita setiap yang kita lihat dicampuri dengan penghakiman, ya penuh dengan noda. Akhirnya yang tadinya terang benderang menjadi gelap gulita. Kalau gelap jadi timbul masalah, khawatir, takut, gelisah, marah-marah, dan sebagainya. Stres, depresi, dan sebagainya. Itu yang kejadian sekarang ini. Makanya yuk, mari kita benar-benar cari, seek and you will find. Cari dia sampai ketemu, ke dalam, jangan keluar. Kalau mau mencari ke dalam, jangan coba-coba sendirian. Apalagi samudra ilahi biharul anwar ini, lautan cahaya ilahi ini, luasnya tak bertepi, dalamnya tidak terukur. Jadi kalau pertama-tama harus ditemani sama yang sudah piawai, sama ahlinya. Kalau sudah bisa sendiri, silakan surfing sendiri, nggak bakalan jatuh.
silakan menyelam sendiri, nggak bakalan tenggelam, pasti keasikan, bahkan nggak mau pulang, nggak mau nongol gitu. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan buat kita semua bahwa pentingnya kita mengenal, bahkan kalau sholat 5 waktu menyembah Tuhan yang menciptakan itu menjadi wajib dalam setiap tradisi agama, terutama Islam, mestinya mengenal sampai kita bertemu kepada yang kita sembah, itu lebih wajib. Ya kan? Selama ini kita menyembah siapa kalau kita nggak kenal yang kita sembah? Makanya sholatnya, ibadahnya, hidupnya pun nggak khusyuk, tidak tenang. Karena belum tahu siapa sang pencipta sebagai asal muasal yang pertama ada di alam fana ini maupun di alam keabadian. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya cinta sebagai dasar dalam hidupku, kata Rasulullah. Jadi dasar hidup didasari dengan cinta. Ketika dasarnya cinta, di situ Tuhan selalu ada membersamai kita. Kalau Tuhan selalu ada, tapi kalau nggak ada cinta, ya kelakuannya penuh dengan kayak binatang. Tadi disebutkan itu. Persis itu, saling bunuhan. Beraninya sama anjing. Ya kan gitu. Ya, terima kasih untuk sementara saya tutup sekian. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Monggo, silakan. Ayo tanya biar nanti apa namanya? Ini. Apa yang dimaksud harusnya tanya gini aja. Saya suka kelupaan untuk buka ini. Apa yang dimaksud dalam pendampingan dalam perjalanan ke dalam? Jadi kalau kita mau ke Baitullah yang ada di Mekah saja, ya kan, yang ada di Arab Saudi, mungkin nggak kita langsung datang ke sana? Walaupun kita punya duit, musim haji, punya paspor doang sama duit, langsung pergi ke sana. Bisa nggak? Pasti nggak bisa. Karena harus ada visa, ya kan? Harus kita booking hotel, penginapan gitu kan? Harus pesan tiket, pulang pergi doang, pulangnya enggak, bisa dideportasi gitu. Dan sebagai artinya, untuk kita bertamu ke rumah Allah yang itu lahiriah, yang bukan rumah yang sebenarnya, itu kan batu, itu juga musnah gitu loh. Rumah yang di sana itu buka aja pintu Ka'bah itu. Kan yang bisa masuk cuma para pejabat kalau lagi bertamu kepada Raja Saudi. Kalau bukan pejabat atau petinggi negara nggak bisa masuk ke dalam. Artinya bagaimana mungkin rumah Allah hanya buat orang-orang pejabat atau orang kaya? Satu, itu namanya sudah tidak adil. Maha benar Allah dan nauzubillah Allah kalau tidak adil kepada hambanya. Padahal katanya walillahi al-nas hijjul bait man istata ilaihi sabila. Diwajibkan setiap manusia, apalagi dalam hal ini yang boleh masuk ke Baitullah cuma orang Islam. Padahal dalam Al-Quran nggak pernah ada ayat yang mengatakan demikian. Walillahi ala nas hijjul bait. Diwajibkan setiap ala nas. Setiap manusia. Berarti setiap manusia, siapapun dia, apapun rasnya, agamanya, warna kulitnya, bahasanya, wajib
bertamu ke Baitullah. Baitullah yang di Mekah atau Baitullah dalam diri Bapak Ibu sekalian. Halo, yang bertanya ya jawab dalam hati gitu. Kalau dijawab Baitullah yang ada di Mekah, ya sangat salah. Padahal ayatnya diwajibkan bagi setiap manusia untuk walillahi ala nas hijju. Hijj itu berhaji ke rumah Allah. Bertamu ke rumah Allah, bertemu kepada yang punya rumah. Kira-kira kita aja yang muslim nggak bisa masuk ke dalam. Kalau bertamu kan kita harus bertamu dan ketemu yang tuan rumah. Baru sah bertamu itu. Bertamu tapi nggak ketemu, ya belum bertamu namanya. Nah, makanya yang di rumah Allah yang kiasan, yang metafora, yang bukan sebenarnya atau dalam bahasa agama rumah Allah yang sisi lahiriah atau syariat, yang begitu saja kita perlu pendampingan. Didampingi gimana sih cara ngurus visa, gimana beli tiket pulang pergi, naik pesawat apa, di mana tempat tinggal, akomodasi yang dekat, tinggal lompat ke Masjidil Haram, tinggal jalan kaki ke Masjid Nabawi. Apalagi mau masuk ke Baitullah yang sungguhnya. Emangnya sudah tahu, ya kan? Yang rumah syariat aja, Baitullah yang secara kiasan, metafor aja kita belum bisa masuk ke dalam. Gitu. Sampai kapanpun akan bisa masuk kecuali kita menteri atau presiden. Gitu. Jadi nggak adil dong Tuhan. Kenapa cuma yang pejabat yang punya uang atau pemimpin atau presiden yang bisa masuk? Padahal katanya diwajibkan setiap manusia untuk bertamu ke rumah Allah dan bertemu kepadanya. Jadi rumah yang mana yang wajib setiap manusia masuki? Baitullah yang hakiki, yang sebenarnya the heart, Baitullah ini kolbunya itu ada dalam setiap manusia, yang kolbu itulah yang disebut rumah Allah, house of Lord. Itu. Nah, rumah Allah yang ada dalam diri kita inilah yang wajib kita masuki dan temui sang tuan rumah. Kalau punya uang, punya rezeki, punya kesempatan, silakan mengadakan perjalanan ke umroh atau haji atau napak tilas ke Bethlehem yang ada di Yerusalem. Itu. Yerusalem itu Darussalam. Darussalam itu rumah yang menyejukkan, yang menyelamatkan dan mendamaikan. Rumah mana yang paling menyejukkan, mendamaikan, menenangkan, dan menyelamatkan? Rumah yang di Pondok Indah, rumah yang di Citraland, atau rumah Allah? Jadi itu maksudnya, pendampingan itu cari guru yang bisa membimbing. Jangan katanya. Itu. Prakteknya cari, jangan diem di rumah. Bergeraklah, cari bimbing siapa yang bisa membimbing. Cirinya pasti dia akan membawa kita kepada atau menjembatani untuk sampai kepada Allah. Karena ku anfusakum wa ahlikum nar. Kewajiban setiap orang beriman itu bukan sekedar percaya pada Tuhan. Orang beriman secara hakikat artinya orang yang selalu senantiasa menyaksikan dan merasakan kehadiran Tuhannya. Itu artinya beriman. Gitu. Jadi kemana saja dia menghadap, disitulah dia menyaksikan kehadiran Tuhannya. Jadi tanya kepada yang beriman, bukan iman-imanan gitu. Ya gitu ya. Siapa tadi yang di Bu Herlina? Ya. Monggo yang lain. Romo, saya mau Ya. tanya. Monggo Mas Surya. Ya, tadi kan banyak ngejelasin tentang David Starr ya. Nah, ya ya kita kan selama ini kayak
kalau dengar berita kalau Yahudi itu selalu negatif gitu kan ya, Ya, yang membuat ya, kerusakan lah. Nah itu saya penasaran sih. Tadi kan dijelasin lebih ke tentang Judaisme ya agamanya. ya, Nah, ya. tahu saya ada juga yang menyebutnya Zionisme. Itu apa bedanya ya atau gimana ya perkembangannya yang di sekarang itu bedanya sama yang zaman dulu? Ya. Nah, Jadi dulu maupun sekarang, ya ini sekarang ini saja baru ada Zionis. Zionis itu aspek politik yang mengatasnamakan agama. Itu kayak yang disebut, siapa kemarin viral artis itu, Cinta Laura itu kan bilang, banyak orang menggunakan nama Tuhan atau agama untuk kepentingan sesaat. Kepentingan pribadi, golongan atau kelompoknya. Dalam hal ini, Zionis ini termasuk komunitas bangsa Israel atau Yahudi yang paling keras. Gitu. Nah ini yang harus kita perangi. Orang Yahudi asli yang benar-benar dia kabalistik itu juga membenci Zionis itu. Tapi karena didukung oleh yang menguasai negara-negara maju yang kebanyakan dikuasai oleh kalangan Zionis, ya itulah makanya mereka bisa menguasai segala lini kehidupan, terutama ekonomi, keuangan dan sebagainya. Kalau udah menguasai ekonomi, keuangan, politik, pasti bisa mencaplok suatu negara. Paling tidak bisa mendikte. Itu yang terjadi kita lihat sekarang. Sebutkan saja di mana negara berkembang yang tidak dikuasai oleh negara-negara maju. Itu. Nah, ada Bani Israel itu disebut Yahudi. Nah, Yahudi pun ada dua. Ada Yahudi yang sudah mengenal Allah, sudah ma'rifatullah. Ada Yahudi yang belum ma'rifatullah. Gitu. Makanya ketika Nabi Musa mengajak pengikutnya untuk mencari Tuhan, ada yang cuma nanya-nanya doang, akhirnya nggak mau gabung pada Nabi Musa. Ada yang kemudian tunggu di sini, saya mau lihat tuh ada api, gitu kan. Ngelihat semak-semak ngeluarin api, padahal ketika didatangi ternyata itu cahaya ilahi gitu. Aku adalah Allah katanya gitu. Untuk engkau bisa sampai kepada aku, maka tanggalkanlah. Ini ada di YouTube yang sebelumnya, nanti didengerin lagi aja Mas Surya. Jadi yang saya sampaikan adalah setiap bangsa punya cuma dua di dunia ini, setiap bangsa itu. Ada yang sudah mengenal Allah, ada yang belum mengenal sampai bertemu maksudnya. Ada yang belum mengenal Allah. Itu. Nah, yang sudah mengenal sering disebutnya Yahudi. Yahudi itu dari kata-kata ya itu dalam bahasa Arab artinya panggilan wahai. Hudi itu dari kata-kata hudan. Hada Yahdi atau hidayah. Tanya gitu menjadi hidayah. Yahudi artinya wahai orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Gitu. Nah, orang Yahudi ini dari bangsa mana? Bani Israel. Bani itu anak cucu Adam. Isra itu artinya berjalan. El itu artinya Elohim. Jadi Bani Israel itu seorang hamba yang sedang berjalan mencari Tuhan. Jadi Musa dengan rombongannya disebut Bani Israel karena sedang mencari Tuhan. Sampai ke Bukit Sinai, ngelihat semak-semak, dia sangka itu Tuhan dan sebagainya. Melihat gunung, kemudian dia tanya Tuhan, Tuhan, I want to see you, katanya. Kata Tuhan, you will never see me, nggak akan bisa melihat aku, katanya. Kalau pakai matamu, tapi pakai mataku, kata Allah. Itu ada di surat Al-A'raf ayat 143. Jadi singkatnya, kita ini Bani Israel bukan? Halo? Halo Mas Surya. Iya, kita Bani Israel. Jadi hakikatnya kita ini juga Bani Israel kalau sedang proses pencarian. Kalau sudah ketemu disebut Yahudi. Wahai manusia-manusia yang sudah dapat petunjuk jalan untuk sampai kepada Tuhan.
Siapa yang menunjukkan? Nabi Musa. Siapa yang menunjukkan? Nabi Isa. Siapa yang menunjukkan? Nabi Muhammad. Kalau kita, para ulama yang mewarisi ilmunya para nabi, yang bisa menunjukkan kita, bahkan mengantarkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi yang dimusuhi Zionisnya, jangan dimusuhi Yahudinya. Cuma kan sekarang sudah jadi seolah-olah Zionis itu Israel, Zionis itu Yahudi. Gitu. Karena banyak orang bangsa Yahudi yang benci, bahkan memerangi Zionis ini. Teman saya musisi pemain biola dari Israel, bencinya minta ampun sama Zionis itu. Sampai dia bikin konser itu untuk galang dana membantu Muslim Palestina. Coba. Kayak gitu. Nah, biasanya yang Zionis ini sangat-sangat hedonis, hanya mementingkan aspek dunia ini ya saat ini gitu. Hidup ini cuma saat ini gitu loh. Dia nggak, apa yang dia lihat itu yang dia percaya. Apa yang tidak nampak itu yang itu mereka tidak percaya, tidak yakini. Hidup ini ya sekarang. Nggak ada kehidupan setelah kematian, itu nggak ada. Nah, itu kenapa? Karena ciri khas bangsa Israel kayak begitu. Nabi Musa kan begitu. Apa yang dia lihat, itu yang dia sangka benar. Padahal belum tentu. Dalam proses pencariannya, kemudian dia belajar kepada Khidir. Oh, aku ini lebih pintar. Oh, sombong lagi. Karakter bangsa Yahudi ini, bangsa Israel ini sombong. Dan dia banyak tanya. Itu banyak sekali di ayat Al-Quran itu. Banyak melulu, ujung-ujungnya malah nggak melakukan apa yang ditanyain. Tanya gini, gimana, apa itu sapi betina, yang bagaimana sapi betina itu, gitu kan. Nanya melulu, tapi nggak pernah mau, kalau udah dikasih tahu hakikat betina, dia malah, masa sih? Nah, gitu. Bahasanya begitu. Selalu meragukan sampai menafikan. Musa begitu, akhirnya dia ditegur, makanya dibimbing oleh gurunya yaitu Nabi Khidir, gitu ya. Nah, Nabi Khidir kasih tahu, nanti jangan banyak tanya sampai selesai perjalanan pelajaran untukmu, kata Nabi Khidir. Nabi Khidir ini mau ngajarin hidup itu, beribadah itu tidak hanya syariat, tapi juga ada hakikat ma'rifat. Hidup itu tidak hanya di alam jasmani saja, ada alam keabadian, yaitu alam rohani. Ketika dia bunuh anak kecil, langsung, kenapa kau bunuh anak kecil? Dia kan nggak berdosa. Tuh kan, kata Nabi Khidir. Nah, sudah aku bilang di awal, jangan tanya apapun yang terjadi sampai selesai semua pelajaran, aku terangkan makna yang sesungguhnya. Karena apa yang dia lihat, itu yang dia hakimi, bahwa itu yang benar. Makanya jangan jadi bangsa Bani Israel yang kalau yang kayak begitu. Kalau kita dalam berjalan pada Allah, ya kalau berjalan tujuannya kepada Allah, bisa sampai bisa tidak. Kalau belum sampai tanya. Kalau sudah tanya dikasih tahu, ikuti petunjuknya. Nah, ini mereka tidak mengikuti petunjuknya. Bahkan meragukan, bahkan ingin membunuh nabinya. Makanya disebut Zionis. Gitu. Jadi Zionis ini sekarang lebih kepada aspek politiknya. Bangsa Yahudi hakikatnya itu ya orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Gitu. Ada yang dapat petunjuk, jadi bangsanya Bani Israel, ketika dia mendapatkan petunjuk dari Allah dan sampai kepada Allah, itu disebut Yahudi. Gitu. Yang belum tahu kemudian dia membantah, bahkan mengingkari, dia mendirikan gerakan politik Zionism. Gitu. Makanya baca Al-Quran itu jangan pernah lepas bahwa apapun yang diinformasikan di situ adalah kita sendiri. Jangan pernah melepaskannya dari takwilnya, itu adalah bahwa itu adalah kita sendiri. Kapan kita jadi Musa, kapan kita jadi Fir'aun.
Kapan kita jadi Nuh, kapan kita jadi anaknya Nuh, Kan'an yang dusta dan sebagainya. Gitu ya Mas kira-kira? Ya, Romo, makasih. Ya. Ustadz boleh nanya? Ya, monggo. Silakan. Gini, jadi mungkin kira-kira beberapa, udah lama sih gitu, kira-kira mungkin setahun 2 tahun gitu terakhir gitu ya. Apa namanya? Saya sempat galau luar biasa gitu ya, yang berhubungan Ya. dengan tema malam ini gitu. Saya sempat kegalauan luar biasa. Saya selalu mencari jawaban gitu, Ustadz, karena saya selama ini dulu mungkin saya backgroundnya bukan dari keluarga yang sangat religius lah gitu ya, gitu. Jadi kalau mau dibilang orang bilang Islam KTP gitu kan gitu. Nah karena memang dari lahir saya terlahir sebagai orang Islam gitu kan, dari keluarga gitu. Terus akhirnya setelah saya menikah, kebetulan suami saya secara syariat cukup taat gitu. Jadi dia sholatnya rajin, apa rajin gitu kan, ya zakat dan sebagainya, puasa dan sebagainya dia jalankan semua. Dan akhirnya saya kan diminta juga untuk ikut seperti itu juga gitu ya, dengan rajin apa segala macam. Nah, memang akhirnya saya mengikuti gitu kan, terus saya juga pengen ya supaya anak-anak saya tentunya mencontoh orang tuanya gitu kan ya, gitu. Tapi 2 tahun terakhir itu saya semakin rajin istilahnya gitu ya, sholat apa segala macam, kok saya makin galau gitu. Saya makin galaunya gini, kok saya jadi kayak rutinitas ya, kayak saya jadi kayak robot aja gitu, melakukan sholat, melakukan puasa, nggak connect gitu. Saya ngerasa nggak connect. Gitu. Karena akhirnya saya mendapatkan jawaban. Gitu. Akhirnya saya mendapatkan jawaban, oh karena saya memang tidak mengenal Allah gitu. Saya nggak kenal siapa yang saya sembah. Saya nggak tahu, saya nggak kenal, nggak pernah melihat, nggak pernah bertemu dan sebagainya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah banget saya merasa bersyukur luar biasa bahwa saya pintunya buat saya gitu, kesempatan untuk akhirnya saya bisa mengenal Allah. Nah, apa namanya? Ternyata gitu banyak sekali teman-teman saya yang mungkin bernasib seperti saya gitu ya, yang galaunya luar biasa, yang bingung mencari jawaban atau selama ini berusaha mencari jawaban tapi nggak tahu nyarinya kemana gitu Ustaz. Jadi apa namanya, malu juga atau ragu gitu ya, ragu mau nanya karena kesannya kok pertanyaannya apa ya, masa sih kamu nggak beriman gitu, kayaknya kok gitu banget gitu pertanyaannya gitu, sampai akhirnya mereka bingung mencari jawaban kemana gitu. Nah akhirnya saya mulai mengajak beberapa teman atau saudara saya, tapi kan saya tidak bisa secara apa ya, secara tersurat gini gitu kan, caranya gini gitu. Enaknya gimana ya Ustaz ya untuk membantu mereka menemukan jalannya ini gitu, seperti saya kemarin gitu Ustaz. Iya, jadi udah itu pertanyaannya. Ya, caranya gimana ya mengajak teman-teman saya supaya menemukan jalannya? Ya saya paling cuma misalnya kayak gini, saya ajakin misalnya ada link Zoom kajian, saya coba ajak gitu. Kan nggak bisa menjelaskan juga, itu bukan kapasitas saya juga gitu. Iya, betul sekali. Jadi ya begitulah biasanya kalau baru kenal, wow kita euforianya luar biasa. Ya kan? Gitu. Wah, takjub kan? Banyak pertanyaan yang selama ini kita blank, kejawab semua. Bahkan tanpa kita bertanya, kalau sudah ngalamin, itu kita jadi tahu sendiri jawaban. Oh iya kan gitu. Benarkah Allah itu bersamamu? Itu ayatnya, sesungguhnya Allah ada bersamamu. Benar, kalau yang sudah ngalamin, kalau aku udah tahu di mana Allah, kan gitu. Terus kalau sudah tahu, kan kita pasti ingin selalu ketemu. Kalau sudah ketemu, jadi punya rasa gimana ya membagi kebahagiaan yang aku alami saat ini. Yes, ya kan? Itu. Sementara aku, siapa sih Guntur, mau sosok dakwah lagi, mau ngaji, sangka ustazah gue. Sangka ustadz, itu bukan baju aku gitu kan. Jadi caranya apa? Cara yang paling utama adalah dengan akhlak. Dengan akhlak. Maksudnya apa? Jadi potensi keunikan kita apa misalnya? Apa aktivitasnya Mbak Anya? Misalnya guru yoga atau misalnya guru bahasa Inggris. Jadilah seorang guru yang tidak hanya
sekedar memberikan pelajaran dan pengajaran, tapi menginspirasi dari dalam. Misalnya, yang tadinya selama ini nggak pas sholat, udah pada sholat belum? Waktunya sholat nih, sholat dulu di kelas, misalnya kayak begitu. Misalnya kayak gitu kan. Tumben ini nggak pernah-pernahnya dia nyuruh kita sholat gitu kan. Misalnya gitu. Kok sekarang ada apa ya sama dosen gue ini? Nah, nanti kan jadi ditanya, kok tumben sih Ibu? Biasanya nggak pernah nyuruh-nyuruh kita sholat gitu. Kan nggak ada salahnya kita mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Ya kan? Mau dilakuin silakan. Kan juga ya tanggung jawab masing-masing. Saya mengingatkan. Yang penting tugas saya mengingatkan. Kayak gitu. Jawab aja dengan santai, dengan akhlak. Itu baik. Kalau kita banyak bacaannya, banyak memang ahlinya di situ, gitu kan? Seperti saya dari kecil sampai saat ini bidangnya yang diminati dalami adalah agama, yang diajarkan juga agama, tradisi agama-agama. Maka ya sama juga tugas saya bagaimana saya menyampaikan dengan argumentasi yang baik, dengan referensi yang banyak, sampai orang itu bisa merasakan kebenaran apa yang disampaikan, walaupun itu baru sekedar merasakan doang ya, ngerasain secara akal benar juga nih, logik juga nih apa yang disampaikan. Nah, kalau sudah begitu, kalau memang mereka kemudian nggak mau lebih lanjut untuk sampai kepada pengalaman kerohanian dalam artian perjumpaan, nggak apa. Tugas kita innaka lah tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Rasul Muhammad, engkau yang memberikan petunjuk untuk ngajak dia bawa sampai kepada mengenal aku, berjumpa dengan aku, kata Allah dalam Al-Quran. Tapi aku, tugasmu adalah ngajak mereka ikut diskusi, yang nggak tahu ditanya, sampai benar-benar situ merasakan, oh begini seharusnya aku beragama, what next? Apa berikutnya langkahnya harus dilakukan? Lakukan perjalanan rohani misalnya. Gimana caranya? Gua sudah tahu, tapi gua punya guru. Kalau berkenan, aku kenalkan. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Karena guru yang sejati, hamba yang sejati yang mencari ketika kita siap, karena kita mencari Allah dan kita siap untuk belajar, berguru, maka gurunya akan didatangkan oleh Allah. Dengan caranya. Bayangin, saya keliling kemana-mana. Gimana caranya datangnya? Saya keliling pesantren kemana-mana, keliling Jawa. Apa? Ngambil buku majalah Panji Mas, majalah Islam, di situ ada tulisan tasawuf yang nulis teman saya. Saya bilang ini bukan teman saya yang hebat, ini gurunya nih yang hebat. Gue mau cari siapa gurunya. Kayak begitu. Kok bisa-bisanya saya disuruh beli majalah Panji Mas. Saya waktu itu masih kerja di kedutaan Sudan, asisten wakil duta besar waktu itu. Kayak gitu loh, cara Tuhan tuh unik. Jangan kita mendikte caranya Tuhan untuk bagaimana aku bisa mendapatkan atau merasakan perjumpaan kepada Tuhan, atau orang lain bisa merasakan seperti yang aku rasakan misalnya. Jadi didoakan misalnya, ya gimana caranya supaya ibuku, kakakku mengalami apa yang aku alami saat ini gitu kan. Didoakan, diajak, ikut pengajian yuk, pengajian yang benar-benar ini baru mengkaji namanya, ngaca jiwa ngaji itu. Ngaca jiwa bukan mencari-cari kesalahan, bukan mengkafirkan, bukan menghakimi, bukan melulu ngomongin dosa, neraka, surga, pahala, bukan. Tapi bagaimana wajah Allah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang itu kita wujudkan dalam praktek hidup kehidupan keberagaman kita. Wajah Allah yang penuh dengan cinta dan kasih sayang sudah semakin hilang di planet bumi ini. Makanya ada pandemik supaya kita kumpul sama keluarga, kumpul kepada Tuhan dalam kesendirian kita. Jadi
ajak, ikut Zoom atau kasih buku gitu kan, atau ajak dengerin YouTube, mau kajian saya, kajian siapa yang kita anggap srek, kita anggap benar apa yang disampaikannya itu. Gitu. Apalagi kita udah ngalamin sendiri gitu. Dengerin aja dulu gitu kan. Kita nggak maksa, nggak mengintimidasi, nggak diajak, kan diejek. Lu kalau nggak tahu Tuhan, nggak selamat, nggak senang, nggak bahagia hidup lu, misalnya gitu kan. Dirangkul bukan dipukul, diajak bukan diejek dan sebagainya. Kalau mau ngajak, pastikan kita punya amunisi banyak. Apalagi mau ngajak ngomong, mau ngajak debat, jangan coba-coba. Misalnya, aku guru yoga, misalnya. Gue mau ngajak nih, orang-orang yang belajar yoga sama gue, ngajak sampai kepada yogi. Yogi itu union with God, gitu kan. Orang yang sudah sampai ke sana. Nah, caranya gimana? Apa sih yang dimaksud yoga? Adakah yoga cuma satu jenis? Kan ada banyak jenis. Ada yoga cuma buat olahraga doang, ada yoga untuk sampai peleburan. Nah, itu yang mau kita cari. Itu kalau yoga ini yang banyak orang lakukan, yoga buat olahraga. Wah, keringat, nanti badan jadi sehat. Gitu. Terus badan sehat kalau tidak dipakai untuk menemui, untuk lebur, untuk menjadi yogi, orang yang sudah union with God, buat apa? Itu. Jadi siapkan amunisi, banyak mengkaji, banyak tanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dalam Al-Quran itu dikatakan, tanyalah kepada ahlul zikir, orang-orang yang sudah selalu senantiasa mengingat Allah. Bukan pada ustadz, bukan pada, karena banyak ustadz juga yang belum tahu Tuhan. Bukan pada habib atau kiai, bukan. Tapi ahlu zikir di Al-Quran itu orang yang sudah mampu mengingat Allah. Kalau dia mampu mengingat Allah, pasti dia sudah ketemu Allah kan. Kalau sudah tahu atau ketemu Allah, dia bisa menceritakan kan sifatnya bagaimana, namanya bagaimana, perbuatannya bagaimana, zatnya pun bisa kita bicarakan. Iya kan? Karena banyak informasi dalam kitab suci. Itu yang saya maksud, siapkan amunisi, bacaan, ilmu pengetahuan, upgrade skill, pengetahuan, baca yang tadinya baca sekedar buku agama yang biasa, semua tradisi spiritualitas dibaca. Misalnya seperti itu. Nah ini nanti waktunya Tuhan berikan jalan untuk kita, bagaimana kita mendakwahkan orang dengan potensi, keunikan profesi kita masing-masing. Gitu. Ya. Gitu ya, kira-kira. Ya. Masuk ya? Masuk. Masuk. Jadi Jadi pelan-pelan. Ya, tiap orang punya ini sendiri, jalan-jalan sendiri ya. Yes. Kalau kita mau ngajak, silakan, nggak apa-apa. Gitu. Ngapain sih entah ngaji yang begitu-begitu? Ya didengerin aja dulu. Suka besok nggak usah hadir lagi. Jadi no hard feeling. Gitu. Tapi untuk mengingatkan, mengajak, kalau kita tahu bahwa teman-teman saudara kita masih kayak gua yang dulu di zaman kegelapan ya, zaman jahiliyah, nggak ada salahnya. Ya. Apalagi yang namanya mau berbagi yes, mereka gitu. yang sangat udah nanya gitu bahkan ke saya bahwa ini kenapa ya kok ini, kenapa saya begini, kenapa saya begitu gitu. Yang saya bilang, aduh ini saya dulu gitu. Iya, makanya kenapa mereka begitu? Jangankan kita yang awam, yang profesor studi Islamnya banyak yang kayak begitu. Kenapa? Karena dia tanyanya keluar. Bertanya keluar, apalagi lebih kalau ngelihat orangnya misalnya dia lebih pengalaman, dia makin ngeblok. Iya kan? Coba bertanya ke dalam. Pasti Allah akan tunjukkan. Kenapa? Lu tanya keluar sih. Lu curhatnya sama gue, coba tanya Tuhan. Tuhan ditanya pasti ngejawab dengan caranya. Apa? Dipertemukan kita dengan orang. Ya kan? Siapa yang mengajak Mbaknya? Yang ngajak siapa? Kebetulan waktu itu saya pengalaman spiritual. Nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Bukan kebetulan. Iya. Saya iya.
lagi nonton di TV waktu itu Nah, di Metro itu ada Ustadz, aduh saya lupa namanya, Nazarudin Umar. Terus saya tertarik yes. banget. Saya tertarik banget tiba-tiba habis sholat subuh tuh saya nggak tahu kenapa gitu ya. Saya tiba-tiba pengen nyari beliau lagi di YouTube. Terus tiba-tiba saya nyampe ke di antara semua videonya dia, saya nyampe ke salah satu videonya dia judulnya Mencapai Marifatullah gitu. Terus saya Yes, klik, dari yes. situ saya nggak berhenti nangis dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Saya nggak tahu Nah, kenapa gitu. Saya nggak tahu kenapa saya kayak ya, menemukan jawaban bahwa oh ini ternyata jawaban yang saya cari selama ini. yes. Nah, gitu. Kebetulan, kalau kebetulan. Ya emang itu udah dikasih jalannya sama Iya. Allah. Kita gitu gitu. Betul betul. Beliau guru saya juga. Saya waktu tinggal di Jakarta sering ngaji di rumahnya di Cilandak, Jalan Ampera. Terus sering ketemu waktu beliau jadi Wakil Menteri Agama pun kita sering ketemu di Jakarta. Dan saya juga tahu siapa guru beliau yang menjadi guru kita juga, guru saya. Gitu, maksud saya. Jadi tidak ada yang kebetulan. Ibaratnya kalau kita ini sudah jadi magnet gitu ya, karena sudah ada apa sih yang membuat laron itu bertebangan mencari ini, mencari lampu karena Cahaya. apa? Karena cahaya, ya kan? Nah kalau orang yang sudah cahayanya terang di dalam dirinya, luar akan melihat akan kayak ada kita seperti magnet gitu loh, akan menarik orang. Bukan kita nggak perlu macam-macam, duduk diam dengan kita sopan santun berakhlak yang terpuji saja itu bikin orang takjub sampai nanya ke kita, what are you doing gitu kan, kok lu bisa tenang begini hidup sementara orang lain sekitar lu pada gelisah. Apa sih rahasianya, ya kan? Gitu. Pusing kan? Tanya gitu. Nah, kayak begitu. Saya ceritakan ini baru terjadi. Ini masih di Indonesia gitu. Biar buat pelajaran kita semua. Jadi saya lagi baca buku tentang Ibnu Arabi. Itu guru Sufi Agung gitu kan. Kelahiran Spanyol. Lagi baca, saya baca buku biografi kesekian kali itu. Pengen lebih detail lagi, mana tahu ada singkapan yang lain itu. Pas lagi baca itu, saya baca di ruang TV ada berita bule Spanyol viral nyari keliling Indonesia naik sepeda. Keliling Indonesia naik sepeda. Wah, menarik juga. Saya tutup tuh buku saya. Siapa sih ini maksudnya gitu. Nah, kenapa di hati saya kemudian terbersit? Gue pengen cari tahu nih, unik juga nih pengalamannya ini gitu kan. Udah saya cari di Instagram, terus wah banyak juga followernya, hampir 50.000. Bismillah gitu kan. Kalau yang dia cari ada sama gue, pasti dia pengen ketemu gue. Saya apa istilahnya kalau di Instagram itu DM. Saya bilang, halo, pakai bahasa Inggris juga. Lagi keliling Indonesia, emang apa sih yang dicari? Ya kedamaian, ketentraman gitu ya. Lu kalau mencari kedamaian keluar di Indonesia, keliling dunia, nggak bakalan damai. Saya bilang gitu. Lu cari, temui gua di Surabaya. Dia goes itu bulan apa? Dia habis keliling Indonesia, terus bulan Januari dari Bandung dia jalan goes lagi naik sepeda, kemudian ke Jogja, dari Jogja naik sepeda lagi. 3 minggu lalu datang ke Surabaya, nginep di rumah saya. Belum pernah kenal itu. Bayangin, segitu niatnya gitu. Dia cerita sudah keliling 30 negara. 6 bulan dia di India mencari Tuhan katanya. Karena dia ngaku agnostik, dia ngaku ateis, bullshit saya bilang itu. Nggak ada orang nggak Tuhan itu. Karena kamu nggak tahu aja kamu bilang agnostik, ateis gitu kan. Terus dia ke Vietnam, dia ke Thailand belajar Buddha. Dia masih sampah. Saya pretend apa sih yang kamu cari? 3 malam di rumah saya itu. Saya jawab begini. Terus gimana?
Sudah 3 hari kamu di sini, sudah bisa terjawab pencarianmu selama ini, keliling mancanegara, keliling Indonesia, mau hampa nggak tahu tujuan, jadi ngikutin aja kemana sepeda itu membawa kamu. Saya bilang begitu. Iya benar juga katanya gitu. Saya suruh pejamkan matanya, coba pejamkan matamu. Kamu masih bisa lihat apa enggak? Bisa. Ngelihat siapa? Kan matamu sudah pejamkan, sudah dimatikan. Jadi yang ngelihat siapa yang di dalam? Diam dia, saya bilang. Yang ngelihat siapa? Tahu nggak kamu? Kok masih bisa membawa di depanmu? Ada saya yang tadi ngajarin kamu. Saya bilang begitu. Iya, siapa ya gitu. Nah, itu Tuhanmu. Itu baru teori loh. Itu adanya di batin. Itu di batin. Saya selepet. Apa tuh selepet itu? Pakai karet gitu. Sakit Pak. Nah, yang sakit itu siapa yang teriak itu? Siapa yang sakit itu? Fisik kamu apa mental kamu? Yang sakit kan mental. Mental itu yang jiwa, ya mental atau jiwa yang merasakan sakit atau sehat, senang atau sedih. Kalau ruh itu netral. Dia tidak sakit, dia tidak sehat, dia netral. Tidak laki, tidak perempuan, gitu. Nah, artinya hidup itu kalau kita menolak aspek hanya menerima aspek lahiriah atau jasmani, tidak menerima aspek jiwa dan batin, sengsara hidup kita. Makanya penting menggabungkan, menyambungkan body, mind, spirit. Eat, pray, and love. Jasmani, nafsani, lebur dalam rohani. Baru bisa bahagia. Kita bisa tahu tujuan hidup dari mana, asalnya dari mana, mau kembali ke mana, dan mau ngapain di dunia ini. Nangis dia. Saya nggak kenal itu. Itu cara Tuhan membimbing orang. Dia ketemu banyak orang segala macam. Dia cerita ketemu guru kebatinan di di Blitar. Dia Dato di Jambi, di Padang, gitu kan. Nggak masuk. Saya jelasin begitu. Alhamdulillah masuk. Kalau kamu siap, kapan kamu balik lagi, silakan. Nanti saya pertemukan dengan guru saya. Karena guru saya masih hidup, saya wajib mengantarkannya bertemu dengan guru saya. Gitu. Karena saya punya guru masih sehat. Gitu. Jadi artinya jangan diajarkan sendiri. Gitu. Karena itu wilayahnya sudah wilayah guru murid. Gitu. Kecuali guru sudah mengamanahkan kepada kita misalnya untuk memberikan pencerahan itu gitu. Jadi banyak jalan menuju Roma, tapi ketika dakwah silakan mana aja. Masa dari sekian, dia juga cerita, masa sekian ratus setiap hari yang DM cuma inboxnya saya yang dijawab dia. Berarti kan memang Tuhan sudah arahkan. Apa yang dia cari ada sama saya puzzle-nya. Nggak tahu puzzle yang lain supaya lengkap, dia cari kemana lagi, wallahu alam. Itu sampai dia benar-benar membutuhkan, yes, gue butuh sekarang gitu kan. Pasti dia akan datang lagi. Dan nggak usah diharap juga when the time is comes, when you are ready, the time is come. Kalau kita siap, maka waktu gurunya akan tiba. Jangan dibilang nanti, besok, atau bisa kapan aja. Bisa saat ini juga. Ya, gitu ya. Jadi banyak sekali orang kayak begitu. Jadi bersyukurlah kita sudah mendapatkan, kalau sudah mendapatkan. Bagi yang belum, doakan, ya Allah teman-temanku, sahabatku, saudaraku, biar juga mendapatkan, merasakan apa yang aku rasakan. Nah dari situ nanti tangan-tangan Tuhan akan membimbing mereka, tidak harus juga lewat aku, tapi insya Allah dipertemukan kepada guru punya petunjuk yang sama untuk bisa mengantarkan kepada
Tuhan yang sama dengan sebutan yang berbeda. Ya, gitu ya. Jelas. Terima kasih Ustaz. Ya. Ada lagi 5 menit lagi kita tutup ya, sudah jam 9:30, jam 10. Romo. Iya. Ya, mudah-mudahan membawa manfaat, menjadi renungan kita bersama bahwa pencarian akan jati diri itu ya harus dilakukan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu kan? Itu mau bumi makin kacau balau, kan tidak. Itu jadi biar kita menjadi bagian solusi dari persoalan dunia ini, jangan kita menjadi masalah di dunia ini. Kita harus menjadi bagian yang memberikan solusi. Solusinya kenali diri ini sehingga kita bisa mengenal dan bertemu siapa Tuhan yang selama ini kita sembah. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan membawa kebaikan buat kita semua. Mari kita berdoa sebelum tidur buat saudara-saudara kita di mana saja yang kita kenal maupun kita tidak kenal, untuk selalu berada mendapatkan petunjuk hidayat dari Allah dan bisa golongan para nabi, para sidikin, para syuhada, para solihin yang benar pengetahuannya kepada Allah. Karena mengalami sendiri, bukan katanya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.